Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya? Waalaikumsalam, Bu. Ibu. Siap. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan ke agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Rifki baru saja bergabung. Selamat ya Rifki. Tercepat dan nilainya sempurna. Nanti WA ya, di grup ya. Mau dikirim dalam bentuk apa? Rifki kalau sudah mendengar. Oke, baik, kita hari ini akan masuk tentang standar costing 2 atau bagaimana kita penetapan standar biaya dengan apabila ada bahan baku yang lebih dari satu macam. Nah, sebelumnya kita ulangi sebentar, ada prosedur akuntansi penentuan harga pokok standar. Nah, secara garis besar untuk yang metode untuk bagian ini itu tuh ada dua. Jadi metode single plan dan metode partial plan. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada kapan informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dapat disajikan kepada manajemen. Ini secara teoritis saja. Nah, untuk yang metode single plan, itu rekening nanti pencatatannya, rekening produk dalam proses atau PDB di debit atau di sebelah debit dan dikredit sebesar dengan harga pokok standarnya. Jadi debitnya adalah PDP, kreditnya adalah harga pokok standarnya. Kemudian selisih biaya yang merupakan bagian dari pembukuan atau income table yang berarti setiap selisih biaya dibuatkan rekening tersendiri. Nanti kalau ada selisih biaya seperti yang kemarin itu ada selisih biaya itu dibuatkan rekening tersendiri dan dicatat pada saat terjadinya. Sehingga pada metode ini selisih biaya dapat dianalisis setiap saat. Nah, keuntungannya ini. Kalau untuk yang metode single plan, itu selisih biayanya dapat dianalisis setiap saat. Nah, yang kedua, metode partial plan. Untuk yang partial plan itu per part. Jadi, rekening PDB tetap di sebelah debit untuk pencatatannya. Kemudian, di debit sebesar harga sesungguhnya atau aktual price-nya, kemudian dikredit sebesar harga pokok standarnya. Nah, kemudian selisih biaya dapat dianalisis pada akhir periode karena itu secara parsial, jadi hanya separt bagian per bagian, atau secara extra countable atau di luar pembukuan. Nah, bedanya itu. Kemudian, nah kalau untuk untuk menghasilkan barang jadi itu dibutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku, maka akan timbul adanya selisih komposisi dan selisih hasil. Kalau kemarin cuma selisih bahan baku berdasarkan price dan kuantitas atau harga dan kuantitas, kalau sekarang karena lebih dari satu jenis bahan baku, maka akan timbul namanya selisih komposisi dan selisih hasil. Nah, bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat. Ini ada beberapa rumus perhitungan selisihnya. Ini saya ambilkan dari yang ringkas. Yang pertama, untuk perhitungan selisih biaya itu ada namanya selisih komposisi bahan baku atau material mix variance. Itu simbolnya adalah SKOMBB, agak pusing ya dia, ribet. Kemudian rumusnya adalah komposisi sesungguhnya dikurangi dengan komposisi standar dikalikan dengan harga standar. Untuk yang kedua, itu kita akan menghitung selisih hasil bahan baku atau material yield variance. Dengan simbolnya adalah SHSLBB. Rumusnya untuk mencari SHSLBB itu adalah dengan hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standarnya dikalikan biaya bahan baku standar per unit hasil. Nah, nanti kita aplikasikan di kasusnya. Nah, yang ketiga, kita akan menghitung tentang selisih hasil tenaga kerja atau labor yield variance.
itu simbolnya adalah SHSLTK, kemudian dicari dari harga sesungguhnya dikurangi dengan hasil tenaga kerja yang standar, kemudian dikalikan dengan biaya tenaga kerja standar per unit hasil. Nah, nanti kita lihat lagi juga di studi kasus. Kemudian yang terakhir itu ada selisih hasil overhead pabrik. Simbolnya adalah SHSLOP dengan cara dihitung sesungguhnya, hasil overhead pabrik sesungguhnya dikurangi hasil overhead pabrik standar dikalikan biaya overhead standar per unit hasil. Nah, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah perusahaan garment, masih seperti yang kemarin. Sebuah perusahaan garment yang menghasilkan pakaian anak menggunakan sistem harga pokok standar. Seperti contoh yang kasus sebelumnya. Dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Dia pakai harga pokok standar. Nah, pakaian yang dihasilkan menggunakan kombinasi dua jenis kain, yaitu kain motif dan kain polos. Dalam kemejanya itu ada membutuhkan dua bahan, yaitu kain motif dan kain polos. Pada kapasitas normal per bulannya, perusahaan itu mampu menghasilkan 2.500 helai pakaian yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Masih sama ini angkanya dengan kasus sebelumnya. Kemudian anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah 37.500, di mana 60%-nya adalah bersifat variabel. Berarti yang bersifat tetap ada 40%. BOP yang bersifat tetap. Lanjut. Harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai pakaian anak-anak adalah sebagai berikut. Pertama dulu ada biaya bahan baku. Dia perlu kain motif sebesar 1,5 meter dengan harga 12.000. Kalau untuk yang kuis kemarin dia belum dijumlah. Jadi mungkin banyak kalian yang salah menghitung, belum dikalikan dan hasilnya belum dijumlahkan. Hanya dikalikan dengan ininya. Kemudian dia butuh kain polos setengah meter dikalikan 14.000. Hasilnya adalah 7.000. Berarti dia membutuhkan untuk memproduksi satu helai pakaian anak-anak, dia membutuhkan biaya bahan baku sebesar 25.000. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan biaya tenaga kerja langsung sebanyak 5 jam kerja langsung. 5 jam kerja langsung dengan per jamnya dibayar dengan harga 2.000. Berarti dia membutuhkan BTKL atau upah gaji karyawan sebesar 10.000 untuk satu helai pakaian anak-anak. Kemudian dia juga butuh biaya overhead pabrik untuk menghasilkan pakaian anak-anak yang bersifat variabel. Nah, setiap helai itu dia butuh 4 jam mesin. Untuk yang variabel dikalikan tarifnya 2.250. Ini sebelumnya kita sudah cari kan, Dek. Untuk yang variabel ini masih sama dengan soal sebelumnya. Dia 60% sebesar 2.250. Hasilnya adalah 9.000. Kemudian untuk yang tetap, dia sebesar 40%-nya, tarifnya adalah sebesar 1.500, diperlukan 4 jam mesin. Kemudian yang tetap juga totalnya adalah 6.000 dikalikan. Sehingga untuk biaya overhead pabrik, dia membutuhkan total adalah 15.000. Nah, ini masih sama sebenarnya. Totalnya untuk per helai pakaian anak-anak adalah harga pokok standarnya adalah 50.000. Cuma yang ini, kasus ini adalah dipisah antara kain motif dan kain polos. Sampai di sini paham ya? Kemudian, ada keterangan tambahan. Selama satu periode, telah dihasilkan pakaian anak-anak sebanyak 2.490 helai. Berarti selama satu periode, misalnya per bulan, dia sudah mampu menghasilkan 2.490. Padahal kalau untuk kapasitas normalnya kan dia 2.500, berarti masih ada di bawah kapasitas normal per bulan. Nah, dengan biaya sebagai berikut. Nah, ini pemakaian biaya-biaya manufaktur
atau manufacturing cost selama 1 bulan untuk memproduksi 2.400 helai kain. Di sini dipakai kain motif sebanyak 3.740 meter dengan harga pokoknya adalah harga belinya dia 12.000. Dan kain polos sebanyak 1.250 dengan harga belinya atau harga sesungguhnya 13.990. Coba kita bandingkan dengan harga standarnya. Kalau kain motifnya itu dia harga standarnya 12.000, di sini dia bisa dibeli 12.000, berarti sama dengan harga standar. Nah, untuk kain polos dia harganya 13.990. Untuk harga standar yang ditentukan perusahaan adalah 14.000, berarti di bawah harga standar. Dia bisa dapat lebih murah dari harga standar. Nah, kemudian dibayar gaji dan upah sebesar 24.910 untuk 12 jam 12.455 jam kerja langsung. Ini realisasinya. Kalau di sini dia butuh bisa dikalikan misalnya ini 5 JKL untuk per helai, berarti nanti dikali kalau untuk standarnya 2490 produk tabel yang kita bikin. Nah, untuk realisasinya dia mampu sebulan itu membayar gaji dan upah untuk tenaga kerjanya adalah 12.455 jam atau sebesar 24.910. Kemudian yang ketiga, dia mengeluarkan biaya overhead pabrik dalam 1 bulan adalah sebesar 37.324 atau totalnya adalah 9.965 jam mesin totalnya untuk biaya overhead pabrik. Nah, untuk yang pertama diminta hitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan pakaian 2.490 helai pakaian dalam bulan ini, periode ini. Kemudian analisislah selisih biaya yang terjadi. Nah, yang pertama kita hitung selisih biayanya dulu. Untuk pemakaian bahan bakunya, ada motif dan ada polos. Nah, pemakaian bahan bakunya berapa? Dia pemakaiannya, kita lihat di sini, 3.740 dikalikan 12.000 per meter. Hasilnya adalah 44.880. Nah, untuk pemakaian kain polosnya berapa? Dia 1.250 meter dikalikan 13.990. Berarti ada 17.487.500. Nah, total pemakaian kain berarti ada 4.990. Ini sama dengan yang sebelumnya, tapi ini ada beda motif dan polos. Ada pemakaian bahan baku motif dan polos. Nah, ini kalau ditambahkan kan 4.990. Dengan total pemakaian kain, nilai harganya itu ada 62.367.500. Nah, kita hitung selisih biayanya seperti yang sebelumnya. Pertama, untuk harga pokok standar, dia biaya bahan baku per produk. Ini kan yang kita hitung tadi sudah per produk kan, per helai untuk bahan baku. Nah, dia menghasilkan dalam 1 bulan adalah 2.490 helai. Total ini helai. Berarti biaya bahan bakunya tinggal dikalikan. 2.490 total pakaian anak-anak dikalikan untuk biaya bahan baku per helainya adalah 25.000. Hasilnya adalah 62.250. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Dia juga untuk menghasilkan 2.490 helai. Membutuhkan per helainya itu 10.000 standarnya. Berarti dia perlu mengeluarkan uang 24.900 juta untuk biaya tenaga kerja dalam 1 bulan. Nah, ini untuk sesuai dengan harga pokok standarnya, sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Nah, yang ketiga, dia ada biaya overhead pabrik untuk menentukan untuk memproduksi 2.490 helai, dia perlu BOP totalnya adalah sebesar 15.000 per helainya. Berarti total BOP yang ada di standar perusahaan tiap bulan itu untuk menghasilkan 2.490 adalah 37.350 juta. Nah, totalnya standar harga pokok standar perusahaannya adalah dalam bulan tersebut, periode tersebut adalah 124.500 juta.
Nah, kita hitung harga pokok yang sesungguhnya dulu. Harga pokok sesungguhnya. Nah, ini pemakaian kain. Tadi berapa pemakaian kain? 4.990. Totalnya berapa? Tinggal dipindah. 62.367. Kalau dibandingkan antara dengan yang pokok dan standar, berarti dia ada selisih kurang ya. Jadi standarnya 62.250, ternyata yang direalisasi adalah lebih dari harga pokok standar, berarti budgetnya kurang. Berarti sebesar kurangnya diselisihkan sebesar 117.500. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pemakaian biaya tenaga kerjanya. Dia realisasinya adalah memakai biaya tenaga kerja sebanyak berapa? 12.455 jam kerja langsung. Nah, kita pindahkan di sini. 12.455. Berapa satu jamnya bayarannya atau upahnya adalah Rp2.000, tinggal dikalikan. Nah, kalau dibandingkan dia juga melebihi budget atau melebihi harga pokok standar. Berarti dia lebih dari selisihnya adalah 10.000 dalam kurung. Dalam kurung itu kurang maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya berapa pemakaiannya? Sebesar 9.965 jam mesin. Nah, dengan totalnya berapa? Adalah 37.320.400 di sini. Nah, kalau dibandingkan, dia malah lebih kurang dari harga standarnya, harga pokok standar untuk BOP. Berarti dia ada selisih lebih sebesar 29.600. Jadi ada spare uang sebesar 29.600. Nah, jika ditotal, dia dalam 1 bulan sesungguhnya mengeluarkan 124.097.900. Jika dibandingkan dengan harga pokok standarnya, dia kurang atau over dari harga pokok standar sebesar 97.900. Nah, ini untuk perhitungan selisih biayanya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana analisis biayanya? Analisis selisih biaya yang terjadi. Nah, kita langsung masuk ke analisis selisihnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, kita akan menghitung selisih harga bahan baku. Selisih harga bahan baku. Rumusnya, SHBB adalah harga sesungguhnya dikurangi harga standar dan dikalikan kuantitas sesungguhnya. Ya, berarti ini akan dibagi menjadi 2 macam, karena bahan bakunya itu ada 2. Yang pertama motif, yang kedua polos. Kita yang motif dulu. Harga sesungguhnya berapa yang motif? Tadi sudah disebutkan adalah 12.000. Kemudian harga standarnya berapa? Sama, 12.000. Berarti ini hasilnya 0 ya. Dikalikan kuantitas pemakaiannya. Kuantitas sesungguhnya. Nah, untuk yang motif kan 3.740. Berarti dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Untuk yang polos, harga sesungguhnya berapa dapatnya tadi? Kita belinya 13.990. Padahal standar perusahaan berapa? 14.000. Kemudian dikalikan kuantitas pemakaiannya untuk bahan yang polos. Ada 1.250, ini meter, satuannya enggak bingung ya. Tak tambah. Ini meter. Berarti hasilnya adalah ini tinggal dikurangi, ada 10 dikalikan 1.250. Hasilnya adalah 12.500 F. Nah, ini usage variance. Ini untuk simbolnya adalah F, 12.500 untuk selisih biaya bahan baku. Selisih harga bahan bakunya. Kalau ditanya hasilnya ini. Nah, sekarang masuk yang kedua. Selisih komposisi bahan baku atau simbolnya adalah SKPBB. Nah, selisih komposisi ini dihitung dari komposisi sesungguhnya dikalikan dengan komposisi standar, dikurangi dengan komposisi standar dikalikan dengan harga standarnya. Nah, ini ada catatan tambahan, ada tambahan informasi. Untuk menghasilkan 1 helai pakaian anak-anak dibutuhkan kain motif sebanyak 1,5 meter dan kain polos 0,5 meter.
Nah, dengan demikian dari 2 meter pemakaian kain dibandingkan, Dek. Jadi totalnya kan 2 meter. Kalau misalnya untuk kain ini berarti yang motif dulu. Motif kan berarti kalau dibandingkan 1,5 meter dibagi 2 meter kali 100%. Nah, berarti untuk yang motif perbandingannya adalah 75% pemakaiannya. Untuk yang polos berarti dia tinggal setengah meter dibagi 2 meter dikalikan dengan 100%. Berarti untuk yang ini hasilnya adalah 25%. Itu cara menghitung perbandingannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk yang kain motif, dia perlu 3.740 meter. Dikurangi dengan 75%, 75% dikalikan dengan komposisi standarnya, 4.990. Kita lihat di soal dulu, Mas Ika. Nah, komposisi sungguhnya pemakaiannya adalah 490.900 meter. Dikalikan dengan 12.000 atau harga standarnya. Nah, hasilnya adalah 30.000. Kemudian untuk yang polos, dia ada pemakaiannya adalah 1.250 dikurangi dengan 12% dikalikan 25% dikalikan 400.990. Hasilnya adalah dikalikan harga standarnya 14.000 untuk kain polosnya, berarti hasilnya adalah 35.000. Berarti selisih komposisi bahan bakunya adalah 5.000. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah selisih hasil bahan baku. Perhitungannya adalah SHSL BB adalah hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar dikalikan bahan baku satuan per unit hasil. Nah, kita lihat di sini. Ada catatan tambahan. Setiap dipakai 2 meter kain, motif dan polos, dapat dihasilkan 1 helai pakaian yang standar. Nah, jika dipakai total kainnya itu adalah 4.990 meter kain, maka dapat dihasilkan 4.990 dibagi 2 meter, jadi dapat dihasilkan 2.495 pakaian. Jadi karena setiap total pemakaian kainnya adalah 4.990 ceritanya. Tapi karena satu pakaian itu membutuhkan 2 meter kain, walaupun itu polos sama motif, berarti dia dari 4.990 itu dapat menghasilkan 2.495 standarnya, sesuai dengan standar. Nah, kita hitung di sini. Sesungguhnya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah hanya 2.490. Padahal standarnya dia 2.000 dapat menghasilkan 2.495. Kemudian dikalikan per biaya bahan baku persatuannya. Itu kan tadi ketemunya adalah 25.000 toh per ketika menghitung tarif di atas. Dikalikan 25.000. Berarti selisihnya adalah 5 dikalikan 25.000 untuk standar BBB. 25.000. Berarti dia selisih hasil bahan bakunya adalah 125.000, simbolnya UF. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu selisih biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, ini ada beberapa analisis selisihnya juga. Yang pertama adalah selisih tarif upahnya. Kita lihat dulu selisih tenaga kerja langsungnya berapa? 10.000 UF. Di sini. 10.000 kan, kita analisis itu dari mana sih 10.000? Dianalisis dari tarif upahnya dulu. Berarti selisih tarif upah, kita hitung dari tarif upah sesungguhnya dikurangi dengan tarif upah standar, dikalikan dengan jam sesungguhnya. Tarif upahnya sama, berarti 0, jam sesungguhnya yang terpakai adalah 12.455. Berarti selisih tarif upahnya adalah 0. Kemudian kita hitung selisih jam kerjanya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Atau selisih efisiensi upah. Nah, itu dengan cara menghitung jam sesungguhnya dikurangi dengan jam standar, kemudian tarif standarnya.
jam sesungguhnya yang dipakai itu adalah 12.455. Nah, jam standarnya itu untuk menghasilkan pakaian itu sebesar standarnya kan dia mampu menghasilkan pakaian 2.495 sesuai hitungan. Ini 249,5 helai standar ya. Ini yang sesuai standar perusahaan per bulan. Dikalikan dengan 5 jam mesin sesuai standarnya. Berarti hasilnya ini 12.475 dikalikan 2.000. Selisihnya dikalikan 2.000, hasilnya 40.000, simbolnya F untuk selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. Kemudian untuk yang ketiga adalah selisih hasil tenaga kerja. Kita hitung dari hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar dikalikan BTK per unit hasil. Berarti tenaga kerja itu standarnya per jam, per helai itu, ini standar per helai. Standar tarif upah per unit. Nah, hasil sesungguhnya adalah unitnya itu sebesar 2.490 untuk yang realisasinya mampu memproduksi sebesar 2.490, namun standarnya itu sebenarnya perusahaan mampu dalam standarnya 2.495, jadi di bawah standar dikalikan standar per unitnya. 10.000 berarti ada 50.000. Kalau ditanya hasil tenaga kerjanya berarti dia ada ke semacam ke di bawah budget di atas budget perusahaan sebesar 50.000 untuk selisih hasil tenaga kerjanya. Kita lanjutkan untuk overhead pabriknya. Nah, overhead pabrik tadi untuk analisis selisih, hasil selisihnya adalah sebesar 29.600. Kemudian kita pakai analisis yang dua selisih terlebih dahulu. Nah, dua selisih kan ada dua selisih terkendali atau controllable dan selisih volume. Nah, untuk selisih terkendali, rumusnya adalah BOP sesungguhnya dikurangi dengan ini kapasitas normal. TT itu adalah untuk tarif tetapnya BOP, kemudian ditambahkan dengan KST adalah kuantitas standarnya perusahaan, dikalikan dengan TV. TV itu untuk tarif variabelnya. BOP sesungguhnya yang dikeluarkan dalam bulan tersebut adalah 37.324 juta, dikurangi dengan kapasitas normal perusahaan dalam menghasilkan selama sebulan adalah BOP-nya adalah 10.000 jam mesin, dikali dengan tarif tetapnya yang sudah dihitung, tarif tetap BOP ini, tarif BOP yang tetap, kemudian ditambahkan dengan kuantitas standar perusahaan. Ini standarnya adalah 2.495, tadi sudah dihitung, dikalikan 4. 4 itu adalah 1 helai perlu 4 jam mesin. Berarti ini nanti dikalikan, karena totalnya adalah untuk menghasilkan 2.495 butuh dikalikan 4 jam mesin, karena per helai itu perlu 4 jam mesin. Kemudian dikalikan dengan tarif variabelnya, 2.250, tarif BOP variabel yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, hasilnya ini. Itu untuk controllable. Kemudian untuk yang volume, dia dihitung dengan cara, nah ini selisih volume itu dengan kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas standar. Kemudian, ini kuantitas standar dikalikan dengan tarif tetap, BOP tetapnya. Nah, ini 10.000 dikurangi dengan kuantitas standarnya, volumenya yang dihasilkan adalah 9.980, kemudian dikalikan tarif tetapnya 1.500. Ini bisa dilihat di soalnya. Ini hasilnya adalah 30.000. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Baik, lanjut. Sekarang ke analisis 3 selisih. 3 selisih berarti ada tambahan namanya selisih pengeluaran yang pertama. Cara menghitungnya adalah dengan BOP sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas normal dikalikan TT ditambahkan dengan kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan TV, tarif variabel untuk BOP. Nah, itu hasilnya
Ini kuantitas sesungguhnya ya. BOP sesungguhnya tadi sudah ada, kuantitas normalnya, kapasitas normal dikalikan dengan tarif BOP tetap, kemudian ditambahkan dengan kuantitas kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan 2.250 itu adalah tarif variabel untuk BOP. Hasilnya adalah 10.850. Kemudian untuk selisih kapasitas, nah itu dihitungnya dari kuantitas normal, kemudian dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif tetap BOP-nya. Hasilnya adalah 52.500. Nah, yang ketiga itu ada selisih efisiensi. Selisih efisiensi dihitung dari kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas standar, kuantitas standar, dikalikan dengan tarif BOP yang keseluruhannya. Jadi 995 itu untuk standarnya adalah kuantitasnya adalah 9.980. Hasilnya adalah 56.250. Nah, yang terakhir, ini ada analisis 4 selisih. Tadi efisiensinya itu dibagi menjadi 2, dibandingkan antara tetapnya dan variabelnya. Rumusnya sama. Tinggal kuantitas sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas standar, dikalikan kalau yang efisiensi tetap itu tetap, kemarin muncul di kuis ya, Dek ya. Nah, kalau yang variabel tinggal dikalikan dengan variabel hasilnya ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk analisis 2, 3, dan 4 selisih, selanjutnya hitung selisih hasil overhead pabriknya. Selisih hasilnya itu dilihat dari dengan rumus, ini simbolnya, hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar dikalikan BOP satuan per unit hasil. Hasil standarnya itu 2.490, sesungguhnya 2.490, ini selisih ya. Dikurangi dengan 2.495, ada 5 selisihnya dikalikan 15.000. Berarti selisih hasilnya overhead berdasarkan tarif overhead dia 75.000 UF gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Kalian udah kuliah lagi, Dek? Halo, halo. Ada kuliah lagi? Ada, Ibu. Jam 1? 1:30, Ibu. Oke. Kita ini, sampai jam 1 aja ya. Ini ada contoh, mari kita hitung bersama-sama. Atau kalian latihan dulu. Di sini ada PT ABC, dia menghitung harga pokok dengan menggunakan harga pokok standar. Nah, dia produsen coklat. Nah, untuk menghasilkan 1 batang coklat, dia memerlukan bahan, pertama ada coklatnya sendiri, kedua ada kacang, ketiga ada gula. Kuantitasnya untuk untuk 1 batang coklat, dia butuh 3 gram coklat raw atau coklat mentah, kemudian untuk kacang 1 gram, untuk gula 1 gram. Nah, harga per gramnya untuk sesuai standar, ini untuk standarnya, dia harga standar untuk beli coklat itu per gram adalah Rp150. Nah, untuk kacang itu per gramnya dia belinya standarnya 100, standar yang ditentukan perusahaan. Kemudian untuk gula dia perlu harga standarnya yang ditentukan perusahaan adalah 50. Nah, jumlahnya tinggal dikalikan. Secara keseluruhan harga pokok standar per unitnya adalah 600. Per unit itu dari per batang coklat perusahaan menentukan standar yang dijadikan acuan adalah Rp600 untuk harga pokok 1 batang coklat. Nah, ini selama bulan Maret telah dihasilkan sebanyak 2.050 batang coklat dengan pemakaian coklat sebanyak 6.100 gram untuk coklat, pemakaian bahan coklatnya. Untuk kacang dia pakai 2.000 gram dengan harga 90 dan gula 1.900 gram untuk harga 60. Nah, sekarang kalian coba hitung yang pertama dulu. Hitung selisih biaya bahan baku yang terjadi. Nah, berarti ada 3 bahan baku, silahkan kalian hitung selisih antara harga standarnya dan juga harga sesungguhnya. Berarti nanti ada tabel di sini. Ini unsur biayanya, ada BBB, BTK, BTK-nya belum ada, berarti ini bahan baku dulu.
Coba dihitung, ini untuk BBB. Berarti ini untuk standar. Dan yang ini sesungguhnya. Coba dihitung. Ini soal materinya sudah saya upload di e-learning. Kalian bisa mendownload juga deh materinya. Berarti kalian hitung yang bagian seperti ini. Nah, perhitungan selisih biaya untuk bahan bakunya dulu. Antara standar dan pokoknya. Dihitung ini ya. Coba kalian kerjakan dulu. Ini soalnya.